Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Mari sama-sama kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan rahmah hujan ini memberikan banyak manfaat untuk kami hambamu dan makhlukmu. Amin ya. Paling tidak kan, walaupun ngantuk-ngantuk ngajinya, orangnya terbatas, ya nggak jadi pulang kan. Nah, mana ini Pak Haji Ipung nih. Pak Ipung, saya kalau ngelihat topinya Pak Ipung nih ingat Bapak Wakil Presiden Indonesia kedua, pertama, Muhammad Hatta. Kalau kami di Sumatera Utara, kalau pakai topi gede ala pemerintahan awal kita zaman Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta, itu dibilang topinya pesulap. Kopiah pesulap. Karena kan tinggi. Oh, kata Kang Asep, emang pinter bersulap, sulap lidah. Itu mas silat ya. Ini Kang Haji Marja ini tadi nanya saya, Ustadz, temanya apa? Nanya tapi nggak disampaikan ternyata. Terus tadi itu Ustadz Haji Ramdhani ketawa tuh tadi. Nama saya ditambahin Muhammad. Nggak apa-apa. Ya, barokah, barokah semuanya ya. Nah, ini tadi Kang Asep ini ketemu saya sebelum Isya, dia bilang, Ustaz, kayaknya nyampe omongan saya waktu takziah di Allahyarham Pak Adi itu. Kan saya nanya-nanya, ini mana ini Kang Asep nih kan? Ternyata dia bilang, maaf Ustaz, saya nutup warung, jadi habis Isya, biasanya Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Bantu nutup warung istrinya. Terus lanjut ada tahsin di sana sama Abi Karim ya biasanya. Jadi izin dia. Tapi malam ini kayaknya tadi mau kabur nggak jadi lihat hujan. Dan sekarang saya tanya dulu nih, Kang Asep, kita kenapa takut kena hujan? Enggak, karena hujan beraninya keroyokan. Coba dia sendiri, berani kita. Dia keroyokan rame-rame. Maka kita takut. Ya, Kang Olis ya. Gitu jawabannya. Kan keroyokan dong. Baik, kita karena sudah 8 hari ke depan, apa 10 hari nih, menunggu Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Kalau pimpinan pusat Muhammadiyah dari 2024 sekitar bulan November atau Oktober bahkan sudah merilis ya, dan dipertegas lagi bulan Januari kemarin, itu satu Ramadannya adalah 1 Maret, berarti hari Sabtu mereka ya, berdasarkan metodologi hisabnya saudara-saudara kita Muhammadiyun, orang Muhammadiyah. Kalau kita nanti nunggu Profesor Nazaruddin Umar, dia umumkan nanti ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya.
Kemudian orang Muhammadiyah 29 hari karena tanggal 30 Maretnya 1 Syawal. Jadi 29 hari mereka puasanya. Kita nunggu saja. Kalau bareng alhamdulillah, kalaupun beda juga alhamdulillah. Oke ya. Nah, karena mau Ramadan, jadi fikihnya kita fikih tentang berpuasa fardu di bulan Ramadan. Tapi saya nggak bahas hukum fikihnya sebenarnya. Saya akan cerita adab-adab kita berpuasa supaya kita ini punya peradaban dalam ibadah kepada Allah, khususnya di siangnya ada saum, di malamnya ada qiyam di bulan Ramadan nanti, sehingga kita punya peradaban yang tinggi nanti insya Allah ya. Ini saya ngambilnya dari ulama dari Yaman, nama beliau As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kita kenal namanya Rotibul Haddad. Tahu kan ya? Rotib Al-Haddad, ada Rotib Al-Attas gitu ya. Ini beliau nih. Namanya Abdullah. Terus lahirnya di kota Tarim Hadramaut malam Kamis 5 Safar 1044 Hijriah. Wafatnya malam Selasa 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah dan dikubur di perkuburan Zambal yang ada di kota Tarim Hadramaut, Yaman Selatan. Ya. Kalau sekarang 1446. Beliau wafat 1132. Jadi kira-kira 300 tahunan lah ya, 3 abad. Tulisan beliau An-Nasaihu Ad-Diniyatu, kumpulan nasihat Islam, wal wasaya al-imaniyatu, ya, dan juga nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat wejangan yang akan memupuk keimanan kita. Nah, saya langsung ngambil babnya Mabhasu As-Saumi, pembahasan tentang berpuasa, khususnya puasa fardu di bulan Ramadan. Terus saya loncat lagi. Saya mau bicara tentang adab berpuasanya. Di sini dia tidak cerita fikih, ini cerita nasihat-nasihat. Pembahasan puasa ini cerita kenapa kita disuruh puasa sama Allah, gitu-gitu aja. Dia nggak cerita fikih, misalnya ya boleh dan tidak bolehnya orang yang sedang berpuasa, enggak. Ini bukan buku fikih ini lebih kepada buku tasawuf. Tasawuf itu upaya membeningkan kolbu, menghaluskan rasa, nah gitu, untuk ya berjalan menuju Allah. Itu tasawuf atau tazkiyatun nufus. Saya loncat langsung ke babnya Adabu as-shaimi, adab-adab orang yang sedang berpuasa. Gitu ya. Saya mau nanya dulu Kang Asep nih, karena udah lama nggak ngaji, jadi saya kangen. Kalau udah kangen ditanyain. Ya itu sunnah Nabi gitu. Kalau udah ada sahabat lama menghilang, datang di majelis Nabi, nanti akan banyak pertanyaan Nabi kepadanya. Bukan nanya, Nabi itu nggak mau, maksudnya terkesan nyindir. Kamu kemana aja sih? Apalagi sampai Nabi ngomong, masih hidup. Enggak itu. Kalau kita kan dinyinyirin. Nanti nih, Ramadan, paling tidak sepekan pertama, masjid ini kan jadi membludak nih ya. Udah nggak usah dinyinyirin, walaupun setahun sekali mereka datang ke masjid. Nggak usah, Pak. Walaupun kelihatannya sih baik ngomongnya, tapi sebenarnya nyindir itu, nyakitin orang itu. Nanya, Pak, kemana aja Pak selama ini Pak? Nggak usah. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Udah gitu aja. Pasti tahu orang yang ditanya itu, wah ini mentang-mentang gua setahun sekali ke masjid Baitur Rahim gitu ya, nggak usah dinyinyirin, biarin aja ya, masih mending dia daripada dia datang ke masjid cuma 2 kali seumur hidupnya, waktu akad nikah, terakhir naik kendaraan paling angker sedunia, siapa naik pasti mati,
yaitu kurung batang atau keranda. Cuma 2 kali itu dia ke masjid waktu akad nikah, karena akad nikah di masjid terakhir, itu pun karena penghormatan terakhir, jadi imam pun di belakang dia ditaruh depan imam. Penghormatan terakhir gitu ya. Itu Masya Allah kalau begitu ya. Kang Asep, pernah dengar istilah adab, pernah dengar istilah akhlak? Pernah kan? Pasti pernah dong. Kan Kang Asep ini ormas, orang masjid. Ya rajin ke masjid. Apalagi dia sekarang di Abi Karim sana sama Mas Olis ini terkategori Ahlul Quran, Sahibul Quran, Hamalatul Quran. Wah, itu dia ceritanya. Nah, kalau pikiran Kang Asep, Yayan, Al-Haj, adab itu apa? Akhlak itu apa? Atau adab adalah akhlak, Ustaz? Akhlak adalah adab. Misalnya gitu. Apa kira-kira? Sama atau beda? Kalaupun sama, jelaskan juga. Misalnya anggaplah adab adalah akhlak, akhlak adalah adab. Yaitu ini. Gak usah secara bahasa, secara makna saja. Kalau beda, juga jelaskan. Adab itu ini, Ustaz. Kalau akhlak itu ini, gitu. Silakan. Nanti kalau bisa jawab, saya suruh Abdul Ghani masakin kopi, minum kopi. Dapat hadiah kopi ya. Kalau adab itu sikap. Kalau akhlak kebiasaan. Ya. Boleh juga. Ya. Kalau menurut Kang Asep, mana yang lebih umum? Adab atau akhlak? Adab lebih umum ya? Ya. Biar kita tahu, kedua kosakata ini berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia juga. Gitu ya. Menurut Kang Asep, adab itu sama nggak dengan akhlak? Beda, bagus. Dah, ada satu aja ditanya, masih banyak ya. Yang lain juga tunggu giliran aja. Nanti Kang Haji Marja juga insya Allah saya tanya nih, gara-gara nanya saya, Tat ada tema nggak? Gayanya itu. Nggak taunya kagak disebut juga temanya. Udah gitu nama saya ditambah, syukurnya ditambah dengan ittiba kepada nama Nabi Muhammad SAW. Syukurlah. Muhammad Khairul Soleh kata gitu. Ditambahnya Muhammad. Gak apa-apa, bagus ya. Nah, begini ya Pak Haji, ya, yang dimuliakan Allah. Jadi benar, adab itu beda dengan akhlak. Tapi kita supaya tahu, akhlak itu bentuk jamak loh. Akhlak itu bentuk banyak. Bentuk tunggalnya khulukun atau khuluk. Ngerti ya? Jadi itu bukan bentuk tunggal itu kosakatanya. Bentuk jamak khulukun. Tapi kalau kholkun, ya, kholkun itu artinya makhluk. Tapi kalau khulkun atau khulukun, lamnya boleh disukun, boleh di dhammah, itu artinya orang Indonesia bilang karakter, orang Arab bilang tabi'iyun, kita jadi tabiat, orang Inggris, orang Indonesia bilang watak, orang Inggris bilang karakter, dijadikan Indonesia karakter, orang Arab bilang tabi'iyun, jadi bahasa Indonesia tabiat. Gitu caranya. Apa itu berarti? Udah saya kasih clue-nya itu.
Tadi Kang Asep itu bagus tuh, agak mendekatin. Jadi bahasa lain khulkun, bentuk tunggal ya, saya menggunakan bahasa tunggal. Kalau akhlakun itu bentuk jamak. Itu tobi'iyun, tabiat. Bahasa Inggrisnya karakter, Indonesianya jadi karakter. Atau Indonesianya watak. Tahu nggak watak? Saya sederhanakan lagi, sifat dasar. Tahu ya? Ah, itu akhlak. Ya, mau mudah lagi, pembawaan. Nah, itu pembawaan. Dan dia, tadi Kang Asep agak keliru. Justru khulkun atau akhlak itu lebih umum. Sifat dasar yang baik maupun yang buruk. Kalau adab, dia lebih spesifik. Dan adab tidak ada yang buruk. Siogianya adab itu tidak ada yang buruk. Tapi ketika adab tidak dikerjakan, maka tersangkalah adab itu. Makanya tidak ada su'ul akhlak, yang ada su'ul adab. Kena jadi tersangka si adab itu. Karena tidak diterapkannya adab, jadi adabnya jadi tersangka. Padahal adab itu tidak ada yang buruk aslinya. Yang buruk itu adalah sifat dasar, pembawaan, tabiat, karakter, watak yang dalam bahasa Arabnya khulkun tunggalnya, akhlakun jamaknya. Dia lebih umum karena dia ada yang baik, ada yang buruk. Makanya ada al-akhlaku al-karimatu dan ada al-akhlaku al-madmumatu. Akhlak mulia dan akhlak tercela. Memang sifat dasar kita. Dalilnya kan gini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa kita ini punya dua potensi dan saling mendominasi. Tinggal kita perturutkan yang mana? Fujur, durhaka, atau takwa, berbakti. Dalam surat Asy-Syamsu. Gitu. Kami ilhami, kata Allah, pada jiwa-jiwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha, sifat fujurnya jiwa, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Fujur itu orang Jawa bilang lacut, kita bilang durhaka. Sementara takwa itu berbakti. Itu cerita akhlak itu. Biar kita enak bicara adab ini. Jadi sekarang apa pula ustadz yang disebut adab? Nah itu ya, adab itu ya asal kata dari itu sebenarnya isim, kata benda. Adapun kata kerjanya adaba ya'dabu. Gitu. Jadi adabun. Bentuk jamaknya adabun. Kata bendanya bentuk jamaknya gitu. Maknanya adalah at-tahdzibu. Ya, tahzib. Tahzib itu kesopanan. Ya. Kemudian arti adab lagi husnut ta'amuli. Etika. Ya. Kemudian as-suluku al-husni, yaitu tata krama. Jadi kesopanan, etika, tata krama. Sekarang bagaimana Ustadz membedakan? Kalau yang namanya akhlak bentuk jamak tadi, khulkun bentuk tunggalnya, itu adalah fitrah penciptaan semua manusia. Udah dibekalin Allah, mau muslim maupun bukan muslim. Makanya nih, ini nggak boleh ya, orang Islam nggak boleh ngomong gini. Yang pernah ke Singapura aja, yang nggak bisa ke Singapura ya Singaparna lah. Singapura, Ustadz, dia kasih tanda kutip. Kenapa ya warga negara Singapura yang mayoritas ya notabene-nya mereka itu adalah non muslim, dikasih tanda kutip, tapi perilaku hidupnya lebih islami? Nggak boleh.
Orang di luar Islam ya tetap nggak boleh dikasih Islami. Islami itu untuk Islam, untuk Muslim. Kenapa ya Ustadz orang Jepang, ateis, Sinto, pokoknya banyak kan bukan Islam. Tapi mereka lebih Islami, bersih, rapi, teratur, disiplin, bertanggung jawab. Itulah namanya akhlak, dibekalin Allah. Manusia, namanya manusia, memang sukanya teratur, wangi, bertanggung jawab, disiplin, punya integritas. Ya, itu sifat manusia ditanamkan Allah. Walaupun ada lawannya tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada juga fujurnya, malas, bosan, ya. Dia jujur dalam waktu bersamaan, dia juga punya sifat bohong. Nah, itu sudah dibekalin Allah kepada semua manusia. Jadi kalau orang barat mewakili ya Amerika, Eropa Barat, Eropa Timur, kalau serantau Asia Tenggara diwakili oleh sok barat-baratan yaitu Singapura, kalau di wilayah Pasifik Selatan ada Australia dan New Zealand, Selandia Baru. Mereka rapi teratur, memang manusia harus gitu. Kalau enggak jadi hewan. Hewan itu ya begitu nggak teratur, kotor, bahkan hewan kotorannya pun diapain? Dimakan. Kotorannya pun dimakan. Kalau manusia enggak. Jadi bukan cerita itu muslim nggak muslim. Jadi nggak perlu. Ustadz, kenapa ya? Mereka lebih Islami. Nggak perlu dikasih tanda kutip. Nggak boleh, haram. Islam itu untuk muslim. Orang luar Islam walaupun dikasih tanda kutip nggak boleh di Islam-Islamin. Yang benar itu ya memang begitu manusia. Manusia itu siogianya ya idealnya memang begitu, rapi, wangi, teratur, disiplin, bertanggung jawab, itu manusia. Walaupun manusia juga kadang-kadang ya bengis, sadis, kejam, brengsek, gitu juga. Memang udah begitu. Itu namanya akhlak. Udah dibekali. Nah, penerapan dari nilai-nilai baik akhlak itulah disebut adab. Makanya kalau kita tidak mau menerapkan nilai-nilai kebaikan disebut su'ul adab. Sebenarnya adab nggak boleh dibilang nggak boleh dibilang jelek. Tapi maksudnya dia sebenarnya gini, kamu kok nggak dilaksanakan sih adabnya? Ah gitu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya anta su'ul adabi. Kamu ini buruk adabmu. Sebenarnya adab itu nggak ada yang buruk. Sebenarnya orang Arab sudah ngomong, misalnya Islam itu makan harus pakai tangan kanan. Tiba-tiba dia bukan kidal, kiri dari lahir, makan tangan kiri. Itu jangan adabnya jadi tersangka. Tapi bahasa Arabnya intasu'ul adab. Kamu ini nggak beradab. Maksudnya kenapa sih kamu tidak terapkan adab-adab yang baik itu? Kenapa sih kamu nggak makan tangan kanan? Gitu maksud orang Arab. Bukan si adab itu jadi tersangka. Karena adab itu tidak ada yang buruk. Bahasa kerennya kita jadinya dari bahasa Inggris adab itu. Etik. Indonesianya etika. Ngerti ya? Tadi kita artikan apa itu? Kesopanan, tata kerama, gitu-gitu ya. Etika itu. Jadi menerapkan nilai-nilai baik dari akhlak, sifat dasar, itu namanya adab. Jadi adab itu husnul khuluqi. Ihsannya akhlak. Maksudnya nilai akhlak yang baik diterapkan dalam kehidupan keseharian. Nah, gitu. Jadi yang lebih umum itu akhlak. Lebih spesifik itu adab. Gitu ya. Adab itu ya penerapan dari nilai-nilai kebaikan akhlak itu. Walaupun akhlak juga ada yang buruk, tercela. Paham ya? Nah, di sini saya mau menjelaskan adab orang berpuasa menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li as-saimi adabun, dia bilang itu. Kalaulah
Anda semua nanti sedang melaksanakan ibadah puasa khususnya fardu Ramadan, maka Anda harus menerapkan etika-etikanya orang berpuasa ini, katanya. La yakmulu siyamuhu illa biha. Apapun ceritanya, kalau etika-etika puasa yang diajarkan Nabi ini tidak dilaksanakan padahal sedang melaksanakan ibadah puasa, maka tidak sempurna ibadah puasanya. Tapi beliau tidak bilang batal. Contoh sederhana, biarin aja ini direkam sama Olis. Majelis Kehormatan MK. Tahu ya? Profesor Jimli As-Siddiqi. Kemarin kan menyidangkan salah satu hakim MK. Apa kata Profesor Jimli? Terdapat pelanggaran etik berat. Gitu ya. Tapi dibatalkan nggak dia jadi orang MK? Hanya dimutasi, tidak boleh lagi jadi ketua MK saja. Tapi masih dia jadi hakim MK. Nah, gitu maksudnya juga. Ya, takbir ini. Istilahnya takbir, frasa ini. Frasa. Ya, kalimat ini. Bahwa, kalaupun kamu tidak melaksanakan adab-adab yang mesti kamu terapkan ketika puasa, puasamu tetap sah, tidak batal. Tapi tidak sempurna. Bisa-bisa bahkan hanya menggugurkan kewajiban. Kita cuma haus, dahaga, lapar, capek, pegel, nggak dapat nilai pahala, tapi nggak batal. Paham ya? Gitu katanya. Famin ahammiha, termasuk yang fundamental adabnya orang yang sedang berpuasa yang harus kita terapkan, harus kita jaga, an yahfadha lisanahu 'anil kadhibi wal ghibati. Jaga nih dasar lidah tidak bertulang, jangan bohong, jangan menggunjing. Gitu. Nabi SAW di hadis sudah menjelaskan, menggunjing atau ghibah itu menceritakan keburukan orang lain yang faktual, yang fakta. Si A itu melaksanakan sesuatu yang buruk, kita ceritakan kepada orang lain, kita tahu. Itu namanya ghibah, menggunjing. Tapi ada ghibah yang boleh. Kalau di Al-Quran, ghibah itu seperti memakan daging saudara kita sendiri yang sudah jadi bangkai. Tapi ada ghibah yang boleh, menceritakan kejelekan orang lain dalam rangka menjadi saksi di mahkamah pengadilan. Kita saksi yang tahu persis ya kejadiannya, diambil sumpah, kita nggak boleh. Saksi satu, Bapak Haji Asep Yayan, coba ceritakan, maaf yang mulia, ghibah itu haram. Ngapain jadi saksi? Nanti saya sama aja memakan bangkai saudara saya sendiri sesama muslim. Dan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, daftar dosa-dosa besar, termasuk ghibah itu dosa besar yang mulia. Jadi saya tidak bisa bicara. Wah, itu salah. Itu termasuk ghibah yang harus, bahkan kalau dibutuhkan saksi dan kita betul-betul menyaksikan dengan sadar. Gitu ya. Itu namanya ghibah. Kalau menceritakan keburukan orang lain tapi orang lain itu nggak mengerjakan keburukannya, apa namanya? Bapak Haji Marja. Apa? Kalau tadi namanya ghibah, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Si fulan nggak melakukan kejahatan, diomongin oleh orang lain, ya berarti dia tertuduh muttaham, tapi tidak terbukti, dan memang dia nggak kerjakan. Itu namanya apa? Fitnah, keliru. Bahasa Arabnya keliru.
Bahasa Indonesia saya terima. Kalau fitnah, dalil yang dipakai orang dalam surat Al-Baqarah apa? Mas Haji Marja, Bapak Haji Marja. Biasanya kalau ngomong fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tambah salah. Tahu nggak al-fitnatu di situ? Lihat deh. Ini ada ya adik-adik kita para hufaz dari Ma'ad as-Shalah. Tahu nggak? Ayat yang bercerita al-fitnatu asyaddu minal qatli itu cerita perang. Al-fitnatu itu artinya asyirku awil kufri. Syirik atau kekufuran asyaddu, dampaknya buruk sekali dalam peradaban manusia, ya, minal qatli, maka harus diperangin. Itu maksudnya Allah. Jadi dalam terminologi Al-Quran dan Al-Hadis, kalau dibilang al-fitnatu, itu yang paling tingginya adalah syirik, kufur, nifak. Nifak itu sifat orangnya munafik. Paling rendahnya bid'ah. Gak ada tuduhan palsu yang seperti tadi. Tapi gak apa-apa, itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menuduh palsu orang yang tidak berbuat. Bahasa Indonesia fitnah. Tapi itu disadur dari bahasa Arab, salah nyadur orang Indonesia. Karena fitnah bahasa Arab, paling beratnya, paling tingginya adalah syirik, kufur, nifak. Paling rendahnya bid'ah. Nggak ada tuduhan palsu arti aslinya fitnah. Kalau memfitnah orang, bahasa Arabnya buhtan, kizbun. Satu lagi ifkun, dusta. Kerennya sekarang, hoax. Udah paham ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau bahasa Indonesianya menuduh palsu adalah fitnah. Kalau bahasa Arabnya disalahkan Allah. Apalagi pakai dalil tadi. Al-fitnatu ente mitnah aneh ya. Al-fitnatu asaddu minal qatli. 2 kali salah di sisi Allah. Dalil itu Allah sedang bilang, Muhammad dan kalian hambaku beriman. Kesyirikan, kekufuran itu dampaknya buruk sekali dalam kehidupan manusia. Maka harus kalian perangin. Hilangkan kesyirikan itu. Perangin mereka pelaku kesyirikan. Itu sebenarnya al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keliru kemana-mana gitu. Gak ada ahli tafsir dari mulai sahabat sampai kontemporer Quraisy mengartikan fitnah itu adalah menuduh orang tidak sesuai bukti, itu lebih kejam daripada membunuh jiwanya. Mana ada tafsirnya kayak gitu. Surat Al-Baqarah itu, cari sendiri. Kalau Qurannya nggak sobek, pasti ketemu itu. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang udah paham itu. Kita harus membereskan penggunaan-penggunaan ini. Biar kita utuh pemahamannya terhadap ajaran Islam. Terus apalagi yang harus kita hindarin dari lisan kita? Wa anil khawdi fima la ya'nihi. Pokoknya segala yang tidak bermanfaat yang diproduksi oleh lisanmu, omonganmu, ngobrol, ngalor ngidor panjang lebar. Dibilang gini sama takbirnya sama Sayyid Abdillah ini. Wa anil khawdi. Ngomong ngalor ngidul panjang lebar gak karu-karuan. Padahal fima la yakni, gak ada manfaatnya. Tadi yang saya bilang gak jelas yang diomongin. Nah, kalau lagi puasa itu udah nggak usah banyak ngobrol. Bukan berarti nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol, ngobrolin agama. Kalau udah kira-kira ngobrol yang nggak ada manfaat, udahlah. Lebih baik diam aja. Khususnya ini adab. Ya, walaupun tidak menggunjing orang, ngobrol biasa ini dibilangnya. Terus apa lagi? Adabnya orang berpuasa. Wa yafadu ainaihi. Jaga 2 matanya. Ya. Kalau sekarang kita jelalatan ngelihat yang bukan mahram itu nggak perlu keluar. Di HP itu ketika kita buka apapun aplikasi tiba-tiba masuk iklan dan ada perempuan tidak pakai jilbab walaupun statusnya muslimah, itu nggak halal kita lihat. Di TV juga. Kita lagi nonton kultum menjelang berbuka. Kan ada iklan sampo. Pakai jilbab nggak iklan sampo? Nah, itu nggak boleh dilihat. Ada yang pakai ya.
namanya sampo hijab muslimah. Sekarang ada itu. Ya, ada juga rupanya. Sekarang nih kebelakangan ini trennya hijab. Tuh. Makanya kalau udah mau berbuka, sunnah Nabi Nabawiyah itu dari mulai Nabi dia kumpulkan keluarganya habis asar, diikutin oleh sahabat dan sahabiah. Istilah wanita yang beriman zaman Nabi perempuan namanya sahabiah atau istri-istri sahabat atau gadis-gadis yang belum menikah pun sahabiah. Kalau laki-lakinya sahabat. Itu mereka habis asar bukan tawaf ke bazar-bazar Ramadan, kumpul doa apa sampai terdengar suara adzan, karena itu termasuk momentum emas, prime time, waktu sangat berharga. Inda iftori, kata Nabi, menjelang berbuka, doamu, pengampunanmu sangat didengarkan oleh Allah. Kalau kita memerlukan tawaf, apa orang Sunda bilang, ngabuburit, JJS, jalan-jalan sore, nggak jelas. Gitu. Bukan nggak boleh kita beli berbukaan, tapi jangan dibiasakan. Karena itu di tempat-tempat itu kan ada orang-orang yang sudah head, dia nggak pakai jilbab kan, nggak boleh kita lihat itu mata kita. Malah di penghujung cerita puasa lagi menjelang berbuka. Aduh, maoi. Bisa-bisa keutamaan kesempurnaannya hilang. Kita cuma menggugurkan kewajiban saja. Tapi bukan berarti terus udah gini. Kenapa? Inni so'imun. Saya lagi jaga, lagi puasa. Nggak gitu juga. Jaga diri ya. Terus apa lagi yang dijaga? Wa udhunahu, telinganya dari yang tidak halal. Anil istima'i wan nadhari ila ma la yahillu lahu, dari mendengar dan melihat yang tidak halal baginya. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, kemudian juga kepada sesuatu yang berlebihan. Ya, berlebihan. Berlebihan ini sebenarnya bermanfaat juga loh. Contoh, kita nonton TV kultum menjelang berbuka, atau suara saya udah menggelegar inilah ya, halo pada baik, udah. Atau kebanyakan dengan HP, dengan TV, walaupun acara Islami loh. Karena dituntut sekali orang berpuasa itu lebih kepada aktivitas dia, bukan melihat kultum-kultum menjelang berbuka di TV atau dengar ceramah. Lebih baik zikir, istighfar, wiritan, selawatan, tadarusan. Gitu. Sampai segitunya dikatakan dalam takbir ini, wa ila ma yu'addu fudulan fi haqi. Juga bahkan kita harus jaga, katanya, dari sesuatu yang diperbolehkan tapi berlebihan juga. Wah, ngamuk nih si Abdul Ghani. Lama-lama dikasihnya banyak ini. Ustadz menunya adalah mikrofon ya, wireless gitu, tanpa kabel. Gitu. Terakhir saya loncat. Ini yang mengerikan. Saya loncat ini, agak panjang dia cerita adab nih. Wa min adabis shaimi, termasuk yang tidak kalah pentingnya lagi etika-etika Anda yang sedang berpuasa. An la yukthira an-nauma bin nahari, jangan tidur terus di siang harinya, wala yukthirul akla bil laili, dan mikirin makan mulu dari mulai buka sampai sahurnya. Gue banget itu Ustaz. Udah nggak usah ngacung, malah ketahuan. Siangnya tidur terus, malamnya makan terus. Apa kata takbirnya Sayyid Abdullah Al-Haddad? Ini puasanya orang nggak punya adab. Ustadz, kan ada riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang sedang puasa di siang hari ibadah. Tahu nggak
penjelasannya. Itu kenapa dia tidur siang hari? Tulul qiyami, malamnya panjang, meleknya untuk qiyam lail. Jadi dia perlu ngecas di siang, harinya saya qiyam lail juga Ustadz, begadang. Kan bangun malam alias melek. Saya juga dari mulai berbuka, habis tarawih, habis tadarus di masjid, saya qiyam lail Ustadz, terjaga saya. Tapi entah apa-apa dikerjain, bukan sholat. Qiyamul lail itu maksudnya sholat malam. Sholat malamnya panjang, maka dia ngecasnya besok siangnya. Yang kedua, tidurnya orang puasa itu ibadah. Apa kata penjelasan ulama yang lain? Keluarkan lagi yang ada. Kalau perlu pabriknya bawa ke sini. Aduh. Tahu nggak? Yang kedua, tarkul ma'asi wa la mayaknihi, meninggalkan maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dia melek, buka apa-apa yang nggak bermanfaat, dari yang mulai bermanfaat ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Dasat Latif, sampai pendeta, siapa semuanya, perbandingan agama, perbandingan mata, semua lama-lama mabar main game, MLBB lah apalah. Nah, kalau dia melek kayak begitu ceritanya, atau matanya lah kemana-mana, begitu. Nggak karu-karuan. Hanya dua itu yang bernilai ibadah. Tulul qiyami, panjang sholat malamnya, wa tarkul ma'asi, dalam rangka meninggalkan maksiat jiwanya dan hal yang tidak bermanfaat juga. Ini rata-rata begitu, anak-anak kita makanya dididik. Di sini dikatakan tidak beradab, ini namanya mafhum mukhalafah. Penjelasan sebaliknya, dia bilang wa min adabis shaimi anla, kalau kamu mau beradab dalam puasamu kepada Allah, jangan banyak tidur siangnya dan jangan banyak makan malamnya. Maksudnya, kalau kamu banyak tidurnya saja walaupun nggak banyak makannya, atau sebaliknya, kamu sedikit tidur tapi banyak makannya, atau bahkan dua-duanya, nggak beradab kamu sama Allah dalam puasa. Gitu maksudnya takbir ini, frasa ini. Kan rata-rata kita gitu ya, Indonesia banget ya. Habis subuh apalagi enak banget tidur. Apalagi lepas libur. Bangun-bangun zuhur, sholat, tidur lagi ya kan. Sampai asar, asar ngabuburit. Ya kan? Malam sejak berbuka saja, itu buka puasa sekedar iftar berbuka. Ini kayak prasmanan yang biasa si Olis tuh jadi MC-nya itu kondangan tuh. Banyak, OT-OT, bala-bala, gorengan aja variannya banyak. Ya, bakwan aja, ada bakwan sayur pakai udang, ada yang nggak pakai udang, pakai terasi, pakai ada bakwan jagung, bakwan, wah itu bakwan doang itu, bala-bala. Belum lagi tahu isi, ya, tahu bulat, tahu Sumedang, tahu apa lagi, waduh, masya Allah. Teh manis juga, teh Solo karena udah pulang ke Solo presidennya, teh Jakarta karena Pak Prabowo lahir di Jakarta. Jadi teh Solo sekarang nggak laku. Udah mulai turun maksudnya omsetnya. Iya. Sekarang ganti itu jadi teh Jakarta karena presidennya orang Jakarta. Anaknya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Pak Prabowo ini. Ya, begawan ekonomi zaman Soekarno, pernah jadi Menteri Keuangan. Dia lahir di Jakarta, Pak Prabowo. Jadi kenapa Ustadz fenomena teh Solo? Ya, orangnya udah pulang ke Solo. Udah cukup 10 tahun. Jadi teh Solonya juga agak meredup. Ini teh Solo apa Jakarta ini? Ya, Gunung Sindur nih ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan terakhir saya simpulkan. Kalau mau dikatakan puasa, nih hadisnya. Tolong dijaga. Riwayat Ibnu Abid Dunya ya. Mudah-mudahan kita benar-benar nih puasanya seperti yang dijelaskan dalam perspektif hadis ini. Ya, mudah-mudahan nih dia nggak terlalu panjang dijelaskan Nabi. Tunggu sebentar.
Dari periwayatnya namanya Abu Ja'far, namanya Muhammad bin Ali. Yang menghimpun hadis ini namanya Ibnu Abid Dunya. Ini perhatikan. Man adraka Ramadhana sahihan musliman. Siapapun nanti kalian wahai muslim, ya, kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan, sehat badan kalian, sehat pikiran, sehat hati, sehat kantong, semuanya mendukung, kemudian musliman, ya, pokoknya kalian nanti ya semangat untuk berpuasa di siang harinya dan malam harinya untuk ibadah-ibadah malam. Fasoma naharahu, siangnya kalian berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Wasalla wirdan min lailihi, malamnya jangan pernah kalian tidak tarawih. Terserah mau berjamaah di masjid, musola, mau di rumah, pokoknya 29 hari atau 30 hari Ramadannya jangan pernah tidak tarawih. Itu sholat sunnah malam hari yang hanya di bulan Ramadan adanya. Kemudian waghadda basarahu, jaga pandangan matanya, tadi dijelaskan itu. Jadi ibarah itu ada di hadis. Wa hafidha farjahu wa lisanahu, jaga juga alat kelaminnya, jaga juga omongannya. Wa yadahu, begitu juga tangan dan perilakunya, semua anggota tubuhnya. Wa hafadha ala salatahu fil jamaati, khususnya laki-laki usahakan sholatnya berjamaah. Yang perempuan tepat waktu, di awal waktu, jangan nunda-nunda bentar-bentar tidak berjamaah ke masjid-masjid. Wa bakaro ila jumu'ihi, dan kalau hari Jumat berpagi-pagian pergi ke masjid-masjid jami. Faqad shoma sahro, itulah yang disebut ibadah sepenuh Ramadan. Ya, itulah yang dikatakan kalian melaksanakan ibadah berpuasa di siang harinya dan qiyam Ramadan malam harinya. Wastakmalal ajra, dan Allah pun akan sempurnakan pahala kalian. Wa adraka lailatul qadri, kalau bisa kayak gini kalian berpeluang besar mendapatkan Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizatir Rabbi tabaraka taala, dan nanti di akhir cerita Ramadan 29 atau 30 hari masuk 1 Syawal, kalian akan mendapatkan ya hadiah yang terbaik dari Allah yang Maha Tinggi lagi luhur. Wa qala Abu Ja'far yang meriwayatkan hadis ini kemudian menjelaskan, jaizatun la tusbihu jawaizatal umara. Kalian jangan samakan hadiahnya Allah dengan hadiahnya para penguasa. Penguasa paling hanya bisa kasih sepeda dan baju kaos, itu pun dilempar-lempar baju kaosnya. Kalau Allah ngasih tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau nanya. Mangga Kang Haji Marja tanggung jawab.